Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semua. Kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring masih bersama Pak Guru Tugianto. Pada kesempatan pagi hari ini marilah sebelum pembelajaran kita mulai terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Gimana? Masih semangat? Oke, pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, organ gerak hewan di pembelajaran 2. Nah, sebelumnya anak-anak coba amati dan pahami gambar cerita berikut ini ya. Coba diperhatikan ya. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel karena apa? Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah laku kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, berdiri dengan 2 kaki. Gambar tersebut adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Jadi gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, apa itu gambar ilustrasi? Gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Jadi tujuan ilustrasi itu untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan ataupun teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa sergam atau cerita bergambar, komik, cover, kartun, dan karikatur. Nah, langkah-langkah membuat gambar ilustrasi yang pertama adalah menentukan ide atau gagasan, yang kedua membuat sketsa, yang ketiga penyempurnaan sketsa, dan yang keempat pewarnaan. Bagaimana anak-anak, sudah jelas kan? Baik, kalau sudah, kita lanjutkan dengan media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar. Yang pertama adalah media atau alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu bisa menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Yang kedua adalah media pewarna. Media pewarna antara lain ada pensil warna, spidol, krayon, cat air, cat poster, dan cat minyak. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan belajar di muatan pelajaran IPA. Tadi anak-anak sudah melihat cerita bergambar ada kelinci ya. Nah, kelinci itu termasuk hewan vertebrata. Nah, apakah hewan vertebrata? Apakah ada yang tahu? Bagus. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, apa saja hewan yang tergolong vertebrata? Ada yang tahu nggak? Pinter. Jadi contoh hewan vertebrata antara adalah Pisces, itu contohnya ikan, ada amfibi, contohnya katak, reptil, contohnya kadal, ular, dan buaya. Dan ada aves, contohnya burung dan mamalia,
Contohnya adalah kelinci, kuda, sapi, kambing, dan lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa hewan vertebrata dan alat geraknya. Yang pertama adalah ikan. Ini contoh Pisces ya. Alat gerak yang dimiliki ikan, siapa yang tahu? Ya, sirip dan ekor. Sirip itu berfungsi untuk membantu ikan untuk berenang, sedangkan ekor berfungsi untuk mendorong ikan untuk bergerak maju, berbelok, dan memutar balik. Yang kedua adalah kelinci. Kelinci tergolong hewan mamalia. Alat gerak yang dimiliki kelinci adalah kaki. Jadi kaki kelinci berfungsi untuk berpindah tempat, seperti meloncat dan menggali tanah. Nah, yang ketiga adalah katak. Katak ini termasuk amfibi, karena hidup di dua alam. Nah, alat gerak yang dimiliki katak adalah apa? Kaki. Jadi kaki katak berfungsi untuk meloncat dan berenang. Dan yang selanjutnya yang keempat adalah kadal. Ini adalah contoh dari reptil. Nah, alat gerak yang dimiliki kadal adalah kaki. Nah, kaki kadal berfungsi untuk memanjat dan melekat. Nah, beberapa spesies dari kadal ini menggunakan kakinya untuk berenang. Kemudian yang kelima adalah ular atau reptil. Nah, ular ini tergolong reptil ya. Jadi alat gerak yang dimiliki ular adalah otot perut. Nah, otot perut ular berfungsi untuk merayap. Kemudian yang keenam adalah kuda. Kuda ini tergolong mamalia. Alat gerak yang dimiliki kuda adalah kaki. Kaki kuda berfungsi untuk berjalan, berlari, dan meloncat. Dan yang ketujuh adalah burung. Ini tergolong aves. Alat gerak yang dimiliki burung antara lain kaki dan sayap. Kaki burung berfungsi untuk berjalan dan berlari, sedangkan sayap berfungsi untuk apa? Terbang. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia ya, menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Nah, ide pokok itu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi ide pokok ini disebut juga dengan gagasan pokok atau pikiran pokok. Jadi ide pokok merupakan inti dari kalimat utama. Jadi kalimat utama akan diuraikan oleh kalimat lain yang disebut kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas disebut juga dengan kalimat pendukung atau kalimat pengembang. Nah, sekarang bacalah teks berikut ini dengan seksama. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Untuk paragraf kedua silahkan dibaca sendiri ya. Nah, berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Pak Guru, ini di contoh 1 ya. Ide pokok paragraf ke-1 adalah ikan memiliki sistem gerak berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Nah, kalimat pengembangnya adalah hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Untuk pembelajaran kali ini Pak Guru cukupkan dulu. Tetap semangat dalam belajar, jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Dan marilah pembelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Dari Pak Guru cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.